Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Haji Duman sekeluarga, dan semua yang kita muliakan bersama pada malam hari ini di majelis ini, para habaib, anak cucu baginda Rasulullah SAW, semua yang hadir pada malam hari ini, banyak sesepuh-sesepuh, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, alhamdulillah kita malam ini dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang paling beruntung di permukaan bumi ini. Yang paling beruntung di permukaan bumi ini, para hadirin. Dan ini insya Allah majelis ini yang menjadikan ikatan kita bahwa kita nanti akan dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Karena malam ini tidak ada lain, kita bergembira, senang, mengadakan haflah, mengadakan peringatan menyanjung baginda Rasulullah SAW, yang pasti Rasulullah sudah tahu, para hadirin, kehadiran kita. Rasulullah tahu. Malaikat bertumpuk di tempat ini mencatat nama-nama kita pada malam hari ini, dan insya Allah inilah yang menjadi ikatan kita bahwa kita nanti akan berkumpul bersama dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan suatu ungkapan dari seorang imam ahli hadis, Al-Imam Ad-Dailami. Apa beliau ungkapkan? Adibu auladakum ala thalathi hisalin. Adibu auladakum ala thalathi hisalin. Ajarkan keluargamu, ajarkan anak-anakmu, ajarkan untuk ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini kita pegang, insya Allah kita akan berkumpul berjalan bareng. Untuk itu para hadirin, ada 3 perkara yang harus kita pegang, tidak boleh salah satunya. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buktikan cinta malam ini dengan kita mengadakan Maulid Nabi. Kita mengikuti Maulid Arba'in, bahkan setiap malam. Ketahuilah bahwa sholawat akan menjadi cahaya terang besok di yaumil qiyamah, sehingga Nabi Muhammad mudah mengenali siapa mereka. Dan ini harapan kita, mudah-mudahan kitalah yang saat itu dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbi nabiyikum, cinta dengan Rasulullah. Jadi kalau kita ingin akan melewati pintu surga, cintai Rasulullah. Dan tidak boleh berpisah. Yang pertama cinta Rasul, apa? Dikatakan yang kedua, wa hubbi ahli baitih, mencintai
anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini harus pegang kuat-kuat para hadirin, jangan sampai lepas. Mencintai anak cucu Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, yang itu memang diperintah dalam Al-Quran. Ada sebuah riwayat para hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam kitab An-Nawadir. Ada seorang yang ini tokoh, bahkan boleh dikatakan tokoh agama di zamannya, dan juga orang yang berada. Bagaimana dia? Dia mimpi. Namun sebelum mimpi ini ada satu kejadian yang nanti akan saya sampaikan. Dia mimpi seakan-akan kiamat telah tiba. Bagaimana kiamat para hadirin? Kalau kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang namanya bumi ini sudah hancur sehancur-hancurnya. Isi perut bumi dihempaskan oleh Allah. Ini mimpinya. Di mana saat itu semua umat meratap, bingung. Maka Nabi Muhammad dalam mimpinya itu berdiri. Apa kata Rasul? Ummati, ummati, ummati. Umatku datang ke sini, datang ke sini. Maka karena umat itu melihat nabinya, Masya Allah, dia lari kepada Rasulullah, dipersilahkan oleh Nabi Muhammad untuk diselamatkan para hadirin. Marhaban Habib Muhammad Haddad di Bondowoso. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Banyak fulus beliau ini. Kita teruskan bagaimana para hadirin. Orang ini bergemuruh yang saat itu antara ayah dan anaknya sudah tidak saling mengenal. Antara suami istri tidak saling tolong menolong. Antara anak dengan orang tuanya seperti orang tuanya tidak pernah melahirkan saat itu. Semua nafsi-nafsi. Disitulah Nabi Muhammad SAW yang punya sifat Raufur Rahim, Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Raufur Rahim. Tidak ada orang yang melebihi sayang terhadap umat yang melebihi Rasulullah. Nggak ada. Nggak ada seorang yang menyayangi kita melebihi Nabi Muhammad, itu tidak ada. Akhirnya apa para hadirin? Semua oleh Rasulullah dipanggil untuk diselamatkan masuk dalam surga. Kok ada seorang tokoh ini Pak yang mimpi ini. Dia sampai teriak, ya Rasulullah, saya umat engkau wahai Nabi. Orang sudah dimasukkan semua ke pintu-pintu istana surga oleh Rasulullah. Ini orang Pak tidak dilihat oleh Rasul. Tidak dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dia bersedih sampai dia muter-muter di belakang Nabi Muhammad, di muka Nabi Muhammad, tidak dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini umat engkau wahai Nabi, umat engkau wahai Rasul, tidak dipandang oleh Rasulullah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang semacam ini Pak. Akhirnya karena umatnya Nabi Muhammad sudah oleh Rasulullah ditolong, diberi syafaat, sudah para hadir. Ini satu orang ini. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Tafadhal. Orang ini sampai mengelilingi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menoleh. Apa yang terjadi? Dalam keadaan ketakutan Pak.
saya umat engkau, wahai Rasulullah, tolong kami. Akhirnya Rasulullah katakan, apa buktinya bahwa engkau ini adalah umatku? Tanya bukti, Pak. Tanya bukti. Apa buktinya kalau engkau ini adalah umatku, kata Rasulullah. Saya umat engkau, wahai Nabi. Apa buktinya? Apa perlu tes DNA? Ya. Ini para hadirin. Ini orang sampai dikatakan oleh teman-teman, mana buktinya? Nangis dia, Pak. Akhirnya terbangun dia. Karena Rasulullah minta bukti bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, apa buktinya? Sebagaimana engkau telah minta kepada cucuku datang kepadamu, tapi engkau minta bukti. Seperti zaman sekarang, Pak. Ya, orang kadang-kadang gak masuk akal kok pakai tes DNA segala macam itu. Masya Allah. Ini sudah ada riwayat semacam ini, Pak. Sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada riwayat semacam ini. Akhirnya orang ini terbangun, Pak. Kenapa? Siangnya ada seorang syarifah bersama anak-anaknya yang masih kecil, anak-anak yatim. Karena baru ditinggal oleh suaminya, datang kepada tokoh ini. Karena ini adalah orang yang ditokohkan oleh masyarakat di zamannya saat itu. Dia datang minta tolong. Wahai Syekh, saya ini syarifah, dan ini adalah sayyid semua. Yatim, sudah sayyid yatim lagi. Saya minta tolong diberikan tumpangan karena ayahnya beberapa hari sudah meninggal sehingga kami tidak punya rumah lagi. Tolong bantu kami. Apa kata tokoh ini, Pak? Tokoh agama. Apa buktinya kalau engkau syarifah? Ini keterangan ini bukan hanya saat Qiyamaduddin ini, Pak. Sejak dulu sudah ada. Minta bukti. Akhirnya orang ini kecewa, Pak. Syarifah ini kecewa. Dengan tangisan, tetesan air mata, dia bawa yatim-yatimnya, sayyid-sayyidnya. Akhirnya dilihat oleh orang Yahudi, Pak. Oleh orang Yahudi. Karena dilihat orang dibutuh pertolongan oleh justru orang Yahudi. Ibu, ada apa? Kata syarifah ini, saya tadi minta tolong kepada tokoh agama ini. Dia tidak bisa memberikan pertolongan. Tumpangan kami nggak punya rumah. Akhirnya apa orang Yahudi? Sudah, ibu, saya punya rumah yang tidak ditempati, silakan, dan makannya semua saya tanggung. Ini justru orang Yahudi. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Dipelihara oleh orang Yahudi ini. Nah, di saat tokoh agama ini bangun mencari ini syarifah, dan didengar bahwa ini dibantu oleh orang Yahudi, dia datang kepada orang Yahudi. Wahai fulan, apakah ada seorang wanita dengan membawa 3 anaknya? Oh, ada. Tolong berikan ke saya yang akan tanggung semua. Oh, tidak. Gak mau orang Yahudi, Pak. Loh, engkau kan Yahudi. Betul, saya Yahudi. Tapi tadi malam saya mimpi Rasulullah dan saya masuk Islam di hadapan Nabi.
bahwa ada istana yang maunya akan diberikan untuk engkau, tapi diberikan oleh Rasulullah untuk saya karena saya memelihara cucu-cucunya, dan saya telah masuk Islam di hadapan Nabi dan saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam para hadirin, dan mimpinya di hadapan Nabi Muhammad. Nangis tokoh agama ini. Ini kena hanya gara-gara minta bukti. Syarifah enggak, Habib apa enggak. Ini Rasulullah marah para hadirin. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, istadda ghadabullah, Allah sangat marah, mayyu'dhini fi itrati, orang yang menyakiti aku karena anak cucuku. Ini sangat marah Allah. Ini hati-hati zaman sekarang. Ya, tapi alhamdulillah sudah di medsos sudah nggak ada lagi. Dia sudah kiamaduddin sudah Pak. Kiamat dia sudah. Wah, itu memang fitnah. Dosa ya ziarah ke Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir di Yaman Pak. Ada makamnya. Ya. Ini alhamdulillah. Maka hati-hati. Maka saya katakan jadi, cintai Rasulullah, cintai Ahlul Bait, wa qiraatil Quran. Kalau ingin selamat, tiga ini jangan sampai pisah. Cinta baca Al-Qur'an, karena setiap huruf Al-Quran akan memberikan pertolongan besok di hari kiamat para hadirin. Ini hati-hati. Jangan sampai tiga perkara yang memang ini merupakan suatu ikatan, cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait, cinta Al-Quran, insya Allah sudah pasti dibuka sebesar-besarnya untuk kita surganya Allah, dan kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, dan kita akan dicari oleh Rasulullah, dicari saat di sirat, dilewat siratal mustaqim, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika mamadiya. Manusia ini semua melewati siratal mustaqim, semua Pak. Apakah siapapun, ulama, kiai, semua melewati. Dan mudah-mudahan kita selamat nantinya, amin. Karena Rasulullah ada di ujung siratal mustaqim. Hanya ada satu kejadian, dan mudah-mudahan semua kita ini dapat barokahnya para habaib kami ya. Di saat Sayyidah Fatimah Zahra akan melewati siratal mustaqim, yunadi munadin min bitanil arsh, dari arsy ada pengumuman, ada suara pengumuman. Apa pengumumannya Pak? Naqisu ru'usakum wa ghuddu absarakum. Manusia-manusia yang akan melewati siratal mustaqim, berhenti dulu, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Saat ini Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melewati siratal mustaqim, maka engkau tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, kau nggak boleh melihat. Ini saat genting di siratal mustaqim Pak. Yang satu riwayat siratal mustaqim ini, ya, Masya Allah, yang di bawahnya narul jahannam. Seandainya dengan kendaraan cepat dia ada naik turun dan juga jalan lurus, di bawahnya nar. Itu jembatan para hadirin. Umpama dengan kendaraan cepat butuh 15 tahun, 5.000 tahun turun, 5.000 tahun naik, 5.000 tahun mendatar dengan kendaraan cepat. Manusia nggak mungkin melangkah dengan kakinya Pak, tapi manusia akan melangkah dengan amalnya, dengan mahabbahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau dengan kakinya nggak mungkin manusia bisa melangkah. Dan insya Allah semuanya akan selamat, amin ya Rabbal. Tapi di saat Sayyidah Fatimah akan melewati siratal mustaqim, bukan Rasulullah yang memberikan pengumuman, dari aras langsung. Yunadi munadi naqisu ru'usakum. Manusia, berhenti dulu, jangan lewat dulu. Ini manusia, seorang wanita paling agung,
pemimpin ahlul jannah, nisa'u ahlul jannah akan lewat. Putri Nabi Muhammad SAW suruh tundukkan kepala, bukan hanya suruh tundukkan Pak, suruh ghuddu absarakum, pejamkan matamu, tidak boleh menatap, tidak boleh melihat. Ini karena Sayyidah Fatimah akan melewati Shiratal Mustaqim. Wa ma'aha minal khuril ain min sab'ina alaf, dikawal oleh 70.000 bidadari Pak di belakangnya. 70.000 bidadari. Pengawalnya Sayyidah Fatimah Zahra melewati Shiratal Mustaqim, 70.000 bidadari. Yamurru kamaril barqil khatib, maka lewat seperti kilat yang menyambar sudah sampai ke dalam surga para hadirin. Ini para hadirin ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di ujung-ujung sana itu semua nanti akan di belakang Sayyidah Fatimah semuanya ya. Ibu-ibu yang ada di sini insya Allah semuanya nanti akan berkumpul bersama Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, pemimpin wanita ahli surga, dengan berkat kehadiran kita di Majlis Arba'in ini. Dan mudah-mudahan kita semua, ini adalah merupakan pertanda dan merupakan satu ikatan kita, satu bukti bahwa kita nanti akan bersama Rasulullah SAW. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.